Pas sekolah pengennya liburan, pas liburan pengennya sekolah. Terus maunya apa? Ternyata di balik rasa ketidakkonsistenannya kita, terdapat satu teori fisika yang berlaku. Maka mari kita lakukan cocok logi dan selamat datang di konten Trust Me, I Am Engineer. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini dan kita akan membuat salah satu video yang santai aja ya kali ini. Video-video selingan di channel inilah. Sebelumnya perkenalan, nama aku Rizky Akbar, bisa dipanggil Kiba. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Fisika di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Aku yakin kalian jarang mendengar jurusan Teknik Fisika. Walaupun kalian mendengar jurusan ini, palingan kedengarannya ya teknik fisika jarang dapat kerja, iya kan? Tapi yang menurutku ya, jurusan teknik fisika ini merupakan jurusan yang unik karena kita di dalamnya akan mempelajari banyak teori tentang ilmu sains, banyak teori tentang rekayasa engineering yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan apa yang kita rasakan di kehidupan nyata, apa yang kita rasakan di kehidupan dewasa ini, kehidupan dewasa yang penuh tanggung jawab ini. Bisa kita kaitkan di situ. Nah, pada konten kali ini sebagai konten pertama, mari kita menjawab satu pertanyaan teman-teman. Kenapa manusia itu tidak konsisten? Pas sekolah pengennya liburan, pas liburan pengennya balik sekolah. Terus maunya apa? Nah, sebenarnya pertanyaan tersebut bisa kita kaitkan dengan teori yang aku dapatkan selama kuliah di jurusan teknik fisika. Dan aku mendapatkan salah satu teori yang cocok dengan hal tersebut, yang mungkin bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan tadi teman-teman. Ya walaupun ini belum valid, tapi mari kita lakukan cocok logi. Dan kalian harus percaya karena saya adalah engineer. Pas aku nyari-nyari di internet, ternyata ada satu teori yang dapat menjawab pertanyaan tadi teman-teman. Yaitu ada teori atau hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan ini disampaikan oleh Henry Le Chatelier yang berbunyi yaitu when a system at equilibrium is a placed under stress, the system will undergo a change in such a way as to relieve that stress. Gimana? Paham nggak? Nah, kalau nggak paham, intinya gini. Suatu sistem itu akan terus mempertahankan kondisi kesetimbangannya jika diberi gangguan atau jika diberi stres. Gitu. Masih belum paham juga. Pokoknya intinya gini deh, kalau dari bahasa kita itu setiap sistem atau setiap entitas itu akan selalu mempertahankan kondisi kesetimbangan mereka, akan mempertahankan kondisi nyaman mereka, akan selalu ingin berada di zona nyaman mereka. Walaupun diberi suatu stres atau gangguan, mereka akan terus balik ke zona nyaman mereka. Nah, itulah gambaran dasar atau general dari teori kesetimbangan ini. Gimana? Udah paham nggak kira-kira? Nah, kalau belum paham, ada beberapa contohnya biar teman-teman paham lah. Contoh pertama, sebenarnya naluri manusia itu ingin menjadi orang baik, teman-teman. Maka kondisi ternyaman manusia atau kondisi kesetimbangan dari manusia itu menjadi orang baik. Dan jika manusia melakukan kejahatan, maka dia akan merasakan suatu rasa bersalah dan rasa penyesalan. Nah, rasa penyesalan itu merupakan sebuah langkah naluri manusia untuk mengembalikan dirinya ke fitrahnya, yaitu posisi ternyamannya, yaitu menjadi manusia yang baik. Posisi kesetimbangan mereka atau kondisi PW atau nyaman mereka adalah menjadi orang baik. Jika melakukan kesalahan, ada rasa penyesalan untuk mengembalikan dirinya ke jalan yang lurus. Nah, itulah contoh pengaruh hukum kesetimbangan dalam kehidupan. Contoh keduanya gini, misalnya ada karet gini teman-teman, ada karet nih. Nah, posisi kesetimbangan dia adalah gini. Jika posisi kesetimbangannya diganggu dengan diberikan stres atau regangan kayak gini, maka secara otomatis karet ini akan kembali lagi ke posisi ternyaman mereka. Nah, posisi awal. Inilah posisi kesetimbangan dari karet. Jika dikasih stres, kembali lagi. Stres, kembali lagi. Nah, kembalinya posisi karet ini dari diberi stres kembali ke posisi awal, itu dijelaskan dari hukum kesetimbangan tadi. Gimana? Udah paham sampai sini? Semoga udah diberikan penjelasan
hukumnya, penjelasan contoh-contohnya juga. Harusnya kalian paham ya sampai di sini. Maka kita kembali ke pertanyaan tadi teman-teman. Kenapa manusia itu tidak konsisten? Pas sekolah pengennya liburan, pas liburan pengennya sekolah. Terus maunya apa? Nah, ternyata fenomena ini bisa kita jawab dengan teori kesetimbangan ini, teman-teman. Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, pemikiran, hasil meditasi 1 minggu, nah ternyata gini jawabannya. Berdasarkan hukum kesetimbangan tadi ya, itu manusia itu ingin selalu berada di posisi nyaman mereka. Ingin selalu mempertahankan posisi zona nyaman mereka. Jika manusia atau siswa, anggaplah siswa, jika siswa tersebut sekolah terus-terusan, maka dia sebenarnya ingin liburan. Saat dia sekolah terus-terusan, harapannya dia atau mimpinya dia itu pengen liburan. Yang berarti bahwa kondisi dia saat sekolah ini bukan merupakan kondisi ternyaman dari siswa. Karena pas sekolah, dia harapannya ingin libur terus. Yang berarti kondisi sekolah bukan berarti kondisi ternyaman siswa. Maka siswa ingin liburan. Tapi pas liburan panjang, contohnya pas COVID kemarin teman-teman, kita jadi tahu sebenarnya bahwa siswa juga itu tidak nyaman kalau liburan terus-terusan dan berharap ingin sekolah kembali, yang mengindikasikan bahwa ternyata kondisi liburan pun bukan kondisi ternyaman siswa. Terus gimana nih? Pas sekolah inginnya liburan, liburan inginnya sekolah. Terus kondisi ternyaman, kondisi kesetimbangannya ada di mana? Nah, ternyata kondisi ternyaman atau kondisi kesetimbangan dari siswa itu adalah campuran dari sekolah dan liburan, yaitu dia tetap pergi ke sekolah, tapi gurunya tidak ke sekolah alias jam kosong. Nah, disitulah kondisi kesetimbangan atau kondisi ternyaman dari siswa. Siswa merasa bersekolah, ingin pergi ke sekolah, tapi dia juga bisa bermain karena lagi jam kosong. Itulah kondisi ternyaman dari kita dulu sebagai siswa. Kita tidak ingin sekolah terus-terusan, pengennya liburan. Pas liburan juga kita tidak ingin dong, gabut dong, kita pengennya sekolah. Ternyata jawabannya adalah itu. Karena teori kesetimbangan dan posisi kesetimbangan siswa atau kita saat itu adalah kita ingin sekolah, tapi gurunya nggak masuk alias jam kosong. Dan itulah jawaban di mana hukum kesetimbangan ini mempengaruhi perilaku manusia. Gimana teman-teman? Mind blowing nggak kira-kira teman-teman? Bagaimana kita mengkonek atau menghubungkan teori yang aku pelajari di jurusan teknik fisika atau pas perkuliahan ini dengan kondisi kehidupan dewasa ini yang kita alami. Sebenarnya ya teori fisika itu sebenarnya bisa menjawab fenomena-fenomena yang kita rasakan karena ya kehidupan kita tidak jauh dari teori fisika teman-teman. Gimana? Mind blowing nggak kira-kira? Ya ternyata aku kiranya sih tidak se-mind blowing itu, cuman menarik juga kan kalau kita bahas suatu fenomena dari sudut pandang aku sebagai mahasiswa teknik fisika. Maka ini akan jadi konten ya selingan lah di channel ini teman-teman, makanya subscribe. Nah, buat teman-teman yang merasa ada suatu fenomena yang ingin dijelaskan melalui sudut pandang aku sebagai mahasiswa teknik fisika, silakan komen di bawah. Dan insya Allah aku akan cari teori, akan cari materi-materi, akan cari konsep yang mungkin bisa menjawab fenomena tersebut. Itu dari aku, serunya belajar teknik fisika. Buset, slogannya kayak apa gitu. Allah, itulah